Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini pagi tanggal 8 September 2021 saya akan membahas Crypto Dip September 2021. Kebetulan terjadi tadi malam teman-teman ya, dan saya tadi malam nggak bikin video ya. Saya nggak bikin video, terus pas malam ternyata marketnya ngedip, cryptocurrency altcoin banyak yang turun. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita akan lihat dulu yang mau lewatin dulu. Baik, teman-teman semuanya, ada informasi berikutnya yang juga penting adalah bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik teman-teman, mari kita bahas market dip September 2021. Oke teman-teman, banyak yang nanya, Bang, kondisi dari perkriptoan bagaimana setelah ngedip tadi malam? Baik teman-teman, saya akan bahas secara umum. Ini ada beberapa hal ya yang akan saya bahas. Saya coba tampilkan notepad dulu. Jadi ini yang coba akan saya bahas. Yang pertama adalah seberapa dalam koreksi dari cryptocurrency altcoin secara umum, dan kedua kenapa, ketiga adalah koreksi secara umum ini seperti apa kondisinya, terus yang ketiga tentang porsi account, spot, futures. Baik teman-teman, kita akan langsung ke bahasan saja, bahasannya ya. Kita lihat dulu secara umum ya teman-teman, seberapa dalam koreksi secara umum. Kita lihat untuk Bitcoin ya, ini dalam tren turun kemarin. Dalam tren turun kemarin kan ada resistan. Dalam tren turun ini ada resistan naik. Nah, ini adalah resistan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemarin beberapa hari sebelumnya Bitcoin itu bagus sekali, dia mencoba untuk menembus resistan ke 1234 atau di sekitar 51, tembusnya dia udah sampai di kisaran hampir 53 teman-teman di sini ya. Terus koreksi tadi malam itu langsung dia turun di support 51 ya, jebol. Yang 51 tuh di sini, ini kan sebelumnya resistan jadi support, jebol. Kemudian 46900 50 retracement dari tren turun ini, atau sebelumnya resistan 50, jebol, dan koreksinya dia tepat berhenti di 38,2 atau di 42 sekian ya, 42.650. Artinya apa? Artinya dia jebol 3 resistan. Yang pertama, 3 support maksud saya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini juga di sini di lowestnya itu adalah historic price sebelumnya, dan saat ini atau 50 retracement support itu juga bersamaan dengan MA200. Artinya ya sebenarnya kejadian dari ngedipnya Bitcoin ini dia dekat sekali dengan support-supportnya ya. Jadi closing low-nya maksud saya itu ada di support juga, dan saat ini ada di support, dan MA200 dan support 50 itu juga ada dalam satu area. Seperti itu kalau kita lihat dari resistan yang sebelumnya udah ditembus dan sekarang menjadi supportnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau ngelihat hanya dari tren naiknya Bitcoin saja, maka koreksi kemarin udah sampai di berapa? Coba kita akan tengok dulu. Kalau kita lihat hanya dari tren naiknya saja ya, kita geser dulu Fibo-nya. Kita pasang Fibo yang lain dulu. Fibo untuk mencari naik ya teman-teman. Nah, di dalam tren naik Bitcoin ya, tren naiknya saja ini kita ambil atasnya ini sebagai swing high karena dia sudah ada belok ya, yang di atas, yang di sini puncaknya 52. Itu saat ini koreksinya kalau hanya dari tren naik ini teman-teman, hanya dari tren naik ini koreksinya dia kan ada di 23 retracement support ya, kemudian dia melewati 38 sedikit, hampir ke 50.
hampir ke 50. Dan di sini MA200 itu juga berdekatan dengan 23,6 retracement. Jadi kalau ditengok hanya dari tren ini saja, maka memang di 43 itu adalah support kedua. Support pertama adalah di 47.300, support kedua ada di 43, support berikutnya ada di 41, dan support berikutnya ada di 38. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa di dalam cryptocurrency itu, koreksi itu bisa, atau secara umum dalam koreksi dalam satu tren itu ada 3 ya teman-teman. Ini kalau misalkan saya anggap ini adalah swing high-nya ya, ini awal trennya swing low, maka ketika saya tarik Fibo-nya seperti ini ya, terus misalkan dia terkoreksi, maka teman-teman mesti ingat ya, ini nanti berlaku juga untuk pembahasan berikutnya, berlaku juga di dalam satu tren itu apabila ada tren naik terus dia ada retracement, maka ada 3 skenario koreksi. Yang pertama ini ada di sini sampai 23 sampai 38 ya. Terus kemudian koreksi sampai 50 dan koreksi lebih dari 50. Ini yang 23 sampai 38 itu adalah koreksi tipe pertama ya. Ini artinya koreksi ringan. Kalau mantul dari 23 biasanya mantul naik ke atas dari 23 dan 38 itu biasanya koreksi ringan dan itu akan berlanjut naik trennya. Yang kedua adalah koreksi yang umum, itu adalah koreksi sampai 50 retracement dalam satu tren naik tadi. Terus yang ketiga adalah koreksi yang lebih dari 50. Lebih dari 50 juga untuk di cryptocurrency udah berapa kali saya lihat ya, di Dogecoin juga. Pokoknya udah hampir ada lah dalam setiap berapa bulan seperti itu. Itu namanya koreksi dalam. Makanya dari itu di dalam teman-teman ini ya istilahnya antri itu tentu harusnya membagi masing-masing porsi di sini. Kalau misalkan teman-teman mau antri untuk spot itu, kalau misalkan antrinya di 23 dan 38 itu paling tidak ya di situ mungkin maksimal 50 porsi misalkan ya, seperti itu. Artinya teman-teman bagi antara di 23 dan 38. Nah, porsi 50 itu nanti mungkin diambil apabila koreksinya itu lebih dari 50 atau di koreksi-koreksi ekstrim, sehingga masih ada peluru untuk spot account untuk membeli di bawah, seperti itu teman-teman ya. Kalau koreksi 50 ya boleh juga antri di situ, tapi itu memang wajarnya koreksi sampai ke situ. Tapi kalau kita ngelihat kondisi koreksi dari Bitcoin tadi, kalau hanya ngelihat dari tren ini, tren naik ini, maka koreksinya baru sampai di 38 retracement dan ini pun juga sudah hampir mantul ke 38. Artinya apa? Artinya kalau melihat skenario 3 koreksi ini, sebenarnya koreksi ini masih wajar juga seperti itu. Yang nggak wajar adalah dalam semalam itu tembusnya seperti itu. Ya sebenarnya bukan nggak wajar, memang market itu anything, apa yang mau dilakukan oleh market itu terserah marketnya, seperti itu. Ini adalah bahasan tentang Bitcoin. Dan tentu koreksinya Bitcoin ini juga tentu akan mempengaruhi altcoin yang lain ya, akan mempengaruhi altcoin yang lain. Saya mungkin akan membahas secara tersendiri tentang koreksi-koreksi altcoin ya. Ini adalah gambaran umum tentang koreksi. Nanti tentang analisa teknikal untuk masing-masing cryptocurrency saya akan bahas tersendiri, karena kalau saya bahas saat ini tentu akan panjang sekali. Yang kedua, kita membahas Bitcoin, tentu kita juga harus membahas Bitcoin dominan. Nah, dari kemarin siang teman-teman, bahkan dari beberapa hari yang lalu, ketika altcoin sebenarnya udah mulai agak-agak pelan, itu Bitcoin dominan sendiri sebenarnya sudah mulai di dalam daily, sudah mulai ada candle turning ya, turning ke atas atau turning atau mulai belok-belok seperti itu. Sebenarnya ini ada satu indikasi bahwa ada pergerakan duit itu dari altcoin ke Bitcoin. Kalau sebelumnya porsi yang ada di Bitcoin ini dia menurun sehingga orang masuk ke altcoin. Nah, yang terjadi berapa hari sebelum ngedip tadi malam itu ya, sekitar 2 hari ya, di sini teman-teman bisa lihat di candle ini teman-teman. Di candle ini, perhatikan yang candle ini, sebelum yang last candle ini kan sempat hijau dan cenderungannya adalah naik. Teman-teman bisa ngelihat di dalam time frame lebih pendek, misalkan 4 jam. Teman-teman bisa ngelihat adanya turning di sini. Di sini ya, ini adanya turning dari Bitcoin dominan. Ini memang artinya bahwa sebenarnya ada satu interest yang lebih ke Bitcoin, sehingga secara chart dari Bitcoin dominan ini ada satu turning ke atas. Ini mungkin bisa jelas dilihat pada time frame yang lebih pendek. Nah,
Terus kalau kita lihat daily seperti ini, kondisi dari candle terakhir dari Bitcoin dominan, teman-teman bisa lihat ini memang cukup volatil ya, volatilitasnya sangat tinggi. Satu candle saja dia melahap beberapa candle ya. Ini hampir masuk ke sideways sebelumnya. Kalau misalkan Bitcoin dominan masuk ke sini lagi, naik lagi, itu kemungkinan besar interest masuk ke Bitcoin semakin besar, dan bisa jadi itu bukan berita yang bagus untuk altcoin, karena altcoin bisa jadi sementara akan stop dulu seperti itu. Ya tentu beberapa altcoin juga bisa anomali, bisa bergerak di luar dari kebiasaan ini. Oke, bahasan yang pertama tadi udah saya koreksi ya, saya sampaikan seberapa dalam tentang koreksi umumnya seperti itu. Bitcoin koreksinya seberapa dalam, terus kemudian kaitannya dengan Bitcoin dominan. Nah, sekilas saya akan lihat semuanya, hampir semuanya koreksi teman-teman ya. Oke. Oke, seperti ini. Ini adalah Ethereum juga koreksi, kemudian ada koreksi ya. Semua rata-rata polanya sama ya. Koreksinya memiliki pola yang sama. Sekilas dulu kita lihat. Saya kasih contoh sekilas saja ya, karena ini akan terlalu panjang kalau kalau saya bahas semuanya. Saya sekilas saja. Ini Cardano sampai 38 teman-teman ya. Kemudian ada, kita tengok koreksinya ada sampai 50 retracement ya. Matic sampai 50 retracement mantul ya. Kemudian XLM sampai 61 retracement. Perhatikan Fibo yang kecil sampai 61 retracement. Oke, saya lanjutkan ke bahasan berikutnya. Kenapa seperti itu? Kenapa terjadi koreksi? Well, saya mungkin tidak mengikuti berita secara update untuk news kenapa Bitcoin koreksi. Cuma memang kemarin ada beberapa ini ya, beberapa berita penting seperti seperti kalau di berita teman-teman lihat penggunaan Bitcoin di El Salvador sini ya teman-teman. Ini silakan baca aja sendiri. Nah, apakah mungkin seperti itu kaitannya, atau mungkin ini adalah karena euforia berlebihan orang-orang yang melihat ketika Bitcoin naik terus cenderung beli dan bahkan dengan menggunakan ini di headline ini kan, analysis to point to over leverage ya. Jadi penggunaan leverage yang berlebihan seperti ini kan euforia berlebihan, terus penggunaan leverage yang berlebihan seperti itu. Kadang itu market bertindak di luar dari apa yang kita pikirkan. Contohnya seperti ini, di sini ada poin 2 ya. Kenapa seperti itu? Itu biasanya dari yang sudah saya iniin ya, sudah saya amati di market, itu kadang market itu bisa sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ketika market itu dipikirkan oleh trader itu naik sehingga euforia berlebihan, justru yang terjadi adalah kebalikannya. Ketika ada berita bahwa mungkin ini karena mau digunakan berarti mau akan naik, saya akan borong semuanya seperti itu. Biasanya sudah rilis berita seperti itu terjadi sell on news. Di saham juga pernah, teman-teman silakan lihat di Januari 2020-an ya, 2021 ya, 2021 teman-teman silakan lihat euforia berlebihan, kemudian tidak lama setelah euforia juga marketnya turun dalam beberapa minggu. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi ketika market dianggap akan naik terus, euforia berlebihan, buy terus menggunakan leveraged account, sehingga ketika ya sudah overheat seperti itu perlu mekanisme pendinginan, dan market itu memiliki mekanisme pendinginan tersendiri. Seperti apa caranya silahkan lihat dengan chart-chart seperti itu. Artinya yang naik tidak naik terus pasti ada koreksi, dan sebenarnya apa yang terjadi adalah koreksinya ini kalau kita lihat tadi sesuai apa yang ada di chart ini masih dalam koridor yang normal. Kenapa saya bilang koridor normal? Kalau kayak Bitcoin tersendiri ini koreksinya juga hanya sampai 38 retracement. Yang jadi masalah adalah kenapa koreksinya begitu cepat seperti itu kan? Ya. Baik teman-teman, berikutnya tentang ini. Yang poin 3 adalah koreksi secara umum. Ada ini. Jadi di dalam koreksi teman-teman, dalam koreksi itu
secara umum memang semuanya akan koreksi karena mengikuti ya induknya lah Bitcoin seperti itu. Hampir tidak ada yang tidak koreksi. Namun demikian teman-teman bisa melihat justru kondisi saat ini teman-teman bisa mengukur mana saja cryptocurrency yang memiliki pergerakan mantul yang kuat setelah terkoreksi. Biasanya gini, kalau di saham itu disebut dalam koreksi dalam biasanya akan ada saham-saham ikan yang naik. Nah, dalam kripto juga sama. Tentu akan ada. Teman-teman bisa ngelihat mana yang koreksinya sebentar saja terus naik. Kalau nggak salah di Sol ya teman-teman. Oke, salah satunya ini teman-temannya adalah Sol USDT. Sol USDT dia ini candle terakhir. Memang tadi malam dia koreksi juga. Ini belum closing candle ya. Tadi malam dia koreksi juga sampai 129. Kita tengok koreksinya. Dia koreksinya juga dalam. Namun demikian dia pantulannya juga kenceng teman-teman. Ya ini kita lihat. Misalkan saya tarik dari trennya dari sini aja. Nah, Solana terkoreksi juga sesuai uraian saya tadi 38, 223, 38 dan mantulnya dari 38. Sekali lagi Fibonacci teman-teman. Fibonacci ini cukup presisi, teman-teman, cukup presisi dan seperti yang teman-teman lihat Sol saat ini juga sudah balik lagi. Jadi bagi teman-teman yang megang Sol atau sempat switch ke Sol tentu ya nggak terlalu parah koreksinya di portonya seperti itu. Jadi di dalam koreksi pasti teman-teman akan menemukan barang-barang yang memiliki kekuatan naik yang tinggi seperti itu. Oke, poin keempat teman-teman, dalam menghadapi koreksi seperti saat ini ada dua hal yang mau saya sampaikan tentang account. Ya, jadi begini, porsi account itu sebaiknya account spot itu selalu lebih besar dari account futures. Jadi account futures itu kan account trading leverage ya, teman-teman gunakan itu hanya mungkin 1/10 atau 10% sampai 25% saja dari total dana Anda di cryptocurrency tradingnya. Jadi akun spot itu adalah akun, kalau menurut saya akun yang lebih slow, lebih lambat seperti itu. Jadi tapi dia tanpa leverage artinya lebih aman. Kalau teman-teman hold dalam kondisi merah pun tetap masih aman karena tidak ada ini ya margin call seperti itu. Tapi kalau akun futures teman-teman mesti sadarin ini kalau menurut saya ini lebih cocok dalam kondisi market yang terpeta stabil. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa akun futures hanya saya gunakan apabila kondisi market stabil. Kalau market tidak stabil, tidak terpeta polanya, saya nggak berani. Kenapa? Karena akun futures ini adalah akun yang menggunakan leverage sehingga pergerakan sedikit saja dia akan mendapatkan profit besar ataupun juga demikian loss besar. Dan saran saya untuk akun futures ini sebaiknya adalah dana yang risk free. Artinya bukan dana cash money Anda, tetapi mungkin itu adalah dari misalkan Anda trading cryptocurrency untung. Nah, untungnya ini yang teman ambil untuk membuka akun futures ya. Jadi bukan fresh money yang Anda gunakan untuk buka futures. Jadi in case ada something atau kena margin call atau apa, tidak ada masalah karena itu adalah risk free dan memang sebenarnya itu dipakai kalau menurut saya hanya ketika market stabil. Kalau market nggak stabil, exit dari future market karena kondisi market kita masih belum tahu dalam beberapa hari ke depan. Kenapa? Ya walaupun beberapa cryptocurrency dalam koreksinya dia udah naik, Bitcoin juga udah naik, tetapi kondisi market yang masih seperti ini, kecenderungannya kadang orang yang sudah membeli di bawah dia juga akan take profit dan tentu take profit itu juga akan membuat harga masih akan volatil seperti itu. Jadi kondisi market yang belum stabil seperti ini sebaiknya jangan gunakan futures account. Ya, sementara melihat dulu kondisi market ketika sudah mulai tenang baru kita akan trading menggunakan futures account. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.